Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu bab penting dalam sejarah Bani Israel, yaitu sejarah kerajaan Israel dan Yehuda yang berlangsung dari tahun 1000 hingga 686 SM. Periode ini tidak hanya menandai era kejayaan dua kerajaan yang dipimpin oleh Raja Daud dan Nabi Sulaiman, tetapi juga menyimpan pelajaran berharga yang relevan hingga hari ini. Dari pengangkatan Raja Daud setelah mengalahkan Jalut hingga pembangunan Baitul Maqdis oleh Nabi Sulaiman, setiap langkah memiliki makna yang mendalam. Namun, setelah masa kejayaan itu, kerajaan ini menghadapi tantangan besar yang berujung pada perpecahan dan kehancuran. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 10 pertanyaan kunci yang akan membantu kita memahami lebih dalam mengenai sejarah ini, faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan kerajaan, serta pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Mari kita mulai perjalanan kita dengan memahami konteks sejarah ini, dimulai dengan pertanyaan pertama. Apa yang menjadi latar belakang historis periode 1000 sampai 586 sebelum Masehi dalam konteks sejarah Bani Israel? Latar belakang historis periode 1000 sampai 586 sebelum Masehi dalam konteks sejarah Bani Israel berkaitan dengan transisi dari masa para hakim menuju pembentukan kerajaan yang dipimpin oleh raja. Sebelum periode ini, Bani Israel diperintah oleh para hakim yang dipilih berdasarkan kebijaksanaan dan kemampuan. Namun, dengan meningkatnya ancaman dari bangsa-bangsa asing, mereka merasa perlu memiliki pemimpin yang kuat. Dalam konteks ini, Bani Israel meminta Nabi Samuel untuk mengangkat seorang raja yang dapat memimpin mereka dalam peperangan dan memberikan stabilitas. Allah kemudian mengangkat Daud sebagai raja setelah ia mengalahkan Jalut, Goliath, dan Daud berhasil menyatukan suku-suku Bani Israel, mendirikan kerajaan yang kuat, serta menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota yang juga menjadi pusat spiritual dan politik. Setelah Daud, Nabi Sulaiman melanjutkan kepemimpinan, membangun Baitul Maqdis sebagai tempat ibadah yang penting bagi umat. Pemerintahan Sulaiman dikenal karena kebijaksanaan dan keadilannya, menjadikan kerajaan semakin makmur dan berpengaruh. Namun, setelah kematian Nabi Sulaiman, kerajaan mengalami perpecahan akibat konflik internal dan ketegangan politik yang menyebabkan pembentukan kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Dengan demikian, periode 1000 sampai 586 sebelum Masehi adalah momen krusial dalam sejarah Bani Israel, mencerminkan dinamika kepemimpinan, tantangan yang dihadapi, serta pelajaran berharga dalam perjalanan iman mereka kepada Allah. Pertanyaan yang kedua, pemerintahan Raja Daud. Bagaimana proses pengangkatan Raja Daud sebagai pemimpin dan apa dampaknya bagi Bani Israel setelah mengalahkan Jalut? Proses pengangkatan Raja Daud sebagai pemimpin Bani Israel dimulai setelah penolakan Allah terhadap Raja Saul yang pada waktu itu memimpin bangsa tersebut. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan Nabi Samuel untuk mencari dan mengangkat pemimpin baru. Daud, seorang gembala muda dan anak bungsu dari keluarga Isai, dipilih karena keteguhan imannya, keberanian, dan kemampuannya. Pengangkatan ini terjadi setelah Daud mengalahkan Jalut, Goliath, dalam sebuah pertarungan yang sangat terkenal, di mana ia menggunakan ketapel dan batu untuk menjatuhkan raksasa itu. Kemenangan ini tidak hanya menunjukkan kehebatan fisik Daud, tetapi juga keyakinannya kepada Allah yang memberinya kekuatan.
Dampak dari pengangkatan Daud sebagai raja sangat signifikan bagi Bani Israel. Pertama, Daud berhasil menyatukan suku-suku Bani Israel yang sebelumnya terpecah belah dan menciptakan stabilitas politik yang diperlukan untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Dengan kepemimpinan Daud, Bani Israel merasakan rasa persatuan yang kuat, yang memungkinkan mereka untuk melawan bangsa-bangsa asing yang mengancam keberadaan mereka. Selain itu, Daud mendirikan Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan, menjadikannya pusat spiritual dan politik yang penting. Pembangunan Yerusalem menguatkan identitas Bani Israel dan menandai awal dari era kejayaan. Kemenangan atas Jalut juga memberikan dorongan moral dan kepercayaan diri kepada Bani Israel, menunjukkan bahwa dengan iman kepada Allah, mereka dapat mengatasi rintangan yang tampak mustahil. Selama masa pemerintahannya, Daud mengembangkan militer yang kuat dan memperluas wilayah kekuasaan, menjadikan Bani Israel sebagai kekuatan yang diperhitungkan di kawasan tersebut. Secara keseluruhan, pengangkatan Raja Daud sebagai pemimpin menjadi titik balik dalam sejarah Bani Israel, membawa mereka menuju era kemakmuran dan kejayaan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Pertanyaan yang ketiga, pemerintahan Nabi Sulaiman. Apa saja pencapaian Nabi Sulaiman dalam memerintah setelah Daud, dan bagaimana kebijaksanaannya tercermin dalam pengambilan keputusan? Pencapaian Nabi Sulaiman dalam memerintah setelah Raja Daud sangat mengesankan dan mencerminkan kebijaksanaan serta keadilan yang tinggi. Salah satu pencapaian utama Sulaiman adalah pembangunan Baitul Maqdis, Kuil Sulaiman, yang menjadi pusat ibadah dan simbol spiritual bagi Bani Israel. Proyek besar ini tidak hanya menunjukkan kemegahan arsitektur, tetapi juga menyatukan umat dalam ibadah kepada Allah, memperkuat identitas keagamaan mereka. Selain itu, Nabi Sulaiman dikenal karena keberhasilannya dalam memperluas wilayah kerajaan dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga. Ia memperkuat keamanan dan stabilitas kerajaan dengan membangun angkatan bersenjata yang kuat dan mengembangkan infrastruktur transportasi dan perdagangan. Sulaiman juga terkenal karena mengelola sumber daya alam dengan bijaksana, sehingga kerajaannya mengalami kemakmuran yang signifikan. Kebijaksanaan Nabi Sulaiman sangat tercermin dalam cara ia mengambil keputusan. Salah satu contoh terkenal adalah keputusan Sulaiman dalam menyelesaikan sengketa antara dua wanita yang mengklaim sebagai ibu dari seorang bayi. Dengan bijak, Sulaiman mengusulkan untuk memotong bayi itu menjadi dua dan memberikannya kepada masing-masing wanita. Reaksi salah satu wanita yang rela melepaskan haknya demi menyelamatkan bayi itu menunjukkan kasih sayangnya sebagai ibu yang sejati. Dari sini, Sulaiman dapat mengidentifikasi ibu yang sebenarnya dan menyelesaikan masalah tersebut dengan adil. Kebijaksanaan Sulaiman juga terlihat dalam pengambilan keputusan dalam pemerintahan dan hubungan sosial. Ia dikenal memberi keadilan kepada rakyatnya dan memutuskan perkara dengan hikmah. Kebijaksanaannya menarik banyak orang, termasuk ratu dan pemimpin dari berbagai negara, untuk datang dan belajar darinya, seperti yang tercatat dalam kisah kunjungan Ratu Sheba atau Ratu Balkis. Secara keseluruhan, pencapaian dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman tidak hanya memberikan stabilitas dan kemakmuran bagi kerajaan, tetapi juga meninggalkan warisan nilai-nilai keadilan, kebijaksanaan, dan kepemimpinan yang bijak dalam sejarah Bani Israel. Pertanyaan yang keempat, kekuatan dan kemakmuran kerajaan Israel. Apa faktor-faktor yang menyebabkan kejayaan dan kemakmuran kerajaan Israel di bawah pemerintahan Daud dan Sulaiman? Kejayaan dan kemakmuran kerajaan Israel di bawah pemerintahan Raja Daud dan Nabi Sulaiman dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci yang saling terkait. Pertama, kepemimpinan yang kuat dan visioner dari kedua raja memainkan peran penting. Daud sebagai pendiri kerajaan berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan dan mengalahkan musuh-musuh yang mengancam, sementara Sulaiman melanjutkan dan memperluas pencapaian tersebut dengan kebijaksanaan dalam pemerintahan. Selain itu, stabilitas politik yang tercipta setelah penyatuan suku-suku Bani Israel sangat diperlukan untuk pembangunan.
Daud membangun angkatan bersenjata yang kuat dan menjalin aliansi dengan negara-negara tetangga, sehingga mengurangi ancaman eksternal yang dapat mengganggu keamanan dan kemakmuran kerajaan. Faktor lainnya adalah pembangunan infrastruktur yang signifikan, termasuk Yerusalem sebagai ibu kota dan Baitul Maqdis sebagai pusat ibadah. Proyek-proyek besar ini tidak hanya meningkatkan status kerajaan, tetapi juga mendukung perdagangan dan mobilitas antar wilayah. Kerajaan Israel juga memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk sumber daya pertanian dan mineral. Di bawah Sulaiman, pengelolaan sumber daya ini menghasilkan kekayaan yang mendukung proyek-proyek pembangunan dan memperkuat perekonomian. Selain itu, Sulaiman dikenal sebagai raja yang mengembangkan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, menjadikan kerajaan sebagai pusat perdagangan yang strategis yang membawa barang-barang berharga dari berbagai daerah. Pendekatan toleran Sulaiman terhadap berbagai budaya dan agama memperkaya kebudayaan masyarakat dan menciptakan suasana saling menghormati. Kebijakan keagamaan yang kuat juga menjadi faktor penentu. Sulaiman menegakkan ibadah kepada Allah dengan membangun Baitul Maqdis yang menguatkan identitas spiritual Bani Israel dan mempersatukan rakyat dalam pengabdian kepada Tuhan. Secara keseluruhan, kombinasi dari kepemimpinan yang kuat, stabilitas politik, pembangunan infrastruktur, eksploitasi sumber daya, hubungan perdagangan, toleransi budaya, dan kebijakan keagamaan yang kokoh menciptakan dasar bagi kejayaan dan kemakmuran kerajaan Israel di bawah pemerintahan Daud dan Sulaiman. Pertanyaan yang kelima, apa saja penyebab yang mengakibatkan perpecahan kerajaan setelah wafatnya Nabi Sulaiman dan bagaimana pembagian wilayah terjadi? Perpecahan kerajaan Israel setelah wafatnya Nabi Sulaiman dipicu oleh beberapa faktor yang saling terkait yang berujung pada pembentukan dua kerajaan yang terpisah. Kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Salah satu penyebab utama adalah adanya ketegangan politik dan sosial yang telah berkembang selama pemerintahan Sulaiman. Meskipun Sulaiman dikenal sebagai raja yang bijaksana, pembangunannya yang megah, termasuk Baitul Maqdis, memerlukan sumber daya yang besar dan melibatkan pemungutan pajak yang tinggi serta pengerahan tenaga kerja. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan rakyat, terutama di suku-suku yang merasa terbebani oleh kebijakan tersebut. Setelah kematian Sulaiman, putranya Rehabeam naik tahta. Ketidakmampuan Rehabeam untuk mengelola situasi ini secara efektif menyebabkan ketegangan yang semakin meningkat. Ketika rakyat meminta pengurangan pajak dan kebijakan yang lebih adil, Rehabeam memilih untuk mendengarkan nasihat para penasihatnya yang lebih tua, namun ia juga mempertimbangkan nasihat dari pemuda yang menyarankan agar ia bersikap lebih keras. Sikap kerasnya ini menyebabkan ketidakpuasan yang meluas, yang pada akhirnya memicu pemberontakan. Akibatnya, 10 suku di utara memisahkan diri dan membentuk kerajaan Israel, sementara suku Yehuda dan sebagian suku Benyamin tetap setia kepada Rehabeam dan membentuk kerajaan Yehuda di selatan. Pembagian wilayah ini tidak hanya mencerminkan perpecahan politik, tetapi juga perbedaan identitas dan kultur antara kedua kerajaan. Kerajaan Israel dengan ibu kotanya di Samaria menjadi lebih liberal dan cenderung terlibat dalam praktik penyembahan berhala, sedangkan kerajaan Yehuda mempertahankan identitas religius yang lebih kuat dengan Yerusalem sebagai pusat spiritualnya. Perpecahan ini semakin diperburuk oleh konflik internal dan pergeseran kekuasaan di antara kedua kerajaan yang saling bersaing satu sama lain, baik dalam hal politik maupun sumber daya. Dalam jangka panjang, faktor-faktor ini menyebabkan lemahnya stabilitas dan akhirnya membuka jalan bagi penaklukan oleh kekuatan asing seperti Asyur dan Babilonia yang menandai akhir dari kedua kerajaan tersebut. Pertanyaan yang keenam, bagaimana dinamika persaingan antara kerajaan Israel dan Yehuda memengaruhi hubungan mereka dengan negara-negara tetangga? Dinamika persaingan antara kerajaan Israel dan Yehuda
secara signifikan memengaruhi hubungan mereka dengan negara-negara tetangga, baik dalam konteks konflik maupun diplomasi. Setelah perpecahan yang terjadi setelah wafatnya Nabi Sulaiman, kedua kerajaan ini mengembangkan identitas dan kebijakan yang berbeda, yang berdampak pada cara mereka berinteraksi dengan wilayah-wilayah di sekitarnya. Kerajaan Israel yang dipimpin oleh raja-raja seperti Yerobeam cenderung mengambil pendekatan yang lebih agresif dalam hal ekspansi wilayah dan mencari aliansi dengan negara-negara tetangga. Mereka sering terlibat dalam konflik militer dengan bangsa-bangsa seperti Aram, Syria, dan Moab, berusaha untuk memperluas kekuasaan dan sumber daya mereka. Dalam beberapa kasus, Israel membentuk aliansi dengan negara-negara lain untuk melawan ancaman yang lebih besar, seperti ketika mereka berkolaborasi dengan Aram untuk melawan serangan dari kerajaan-kerajaan lain. Di sisi lain, kerajaan Yehuda berfokus pada mempertahankan identitas dan warisan religius mereka, serta menjaga stabilitas politik di dalam negeri. Mereka seringkali berusaha untuk menjalin hubungan diplomatik yang lebih baik dengan negara-negara besar seperti Mesir dan Babilonia. Meskipun ada momen ketika Yehuda terpaksa berperang melawan Israel, mereka juga mencoba menggunakan diplomasi untuk menghindari konflik yang lebih besar dan menjaga integritas kerajaan mereka. Persaingan antara kedua kerajaan ini menciptakan ketegangan yang memengaruhi cara mereka berhubungan dengan negara-negara tetangga. Seringkali, konflik internal membuat keduanya lebih rentan terhadap ancaman eksternal. Contohnya, ketika kerajaan Israel menghadapi serangan dari Asyur, kerajaan Yehuda terpaksa mengamati situasi tersebut dengan waspada, karena ada kemungkinan serangan akan meluas dan mengancam mereka juga. Selain itu, dinamika ini juga menciptakan situasi di mana negara-negara tetangga memanfaatkan persaingan antara Israel dan Yehuda untuk kepentingan mereka sendiri. Misalnya, Aram dapat memanfaatkan ketidakstabilan di antara kedua kerajaan untuk meningkatkan pengaruhnya di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, persaingan antara kerajaan Israel dan Yehuda memengaruhi hubungan mereka dengan negara-negara tetangga dalam hal aliansi, konflik, dan diplomasi, menciptakan suatu jaringan kompleks yang ditandai oleh ketidakpastian dan ketegangan yang berlangsung selama beberapa dekade. Pertanyaan yang ketujuh, apa yang menyebabkan invasi dan penaklukan oleh Asyur dan Babilonia, serta bagaimana dampaknya terhadap Yerusalem dan Baitul Maqdis? Invasi dan penaklukan oleh Asyur dan Babilonia terhadap kerajaan Israel dan Yehuda disebabkan oleh sejumlah faktor yang berkaitan dengan ketegangan politik, ekonomi, dan sosial yang berkembang di kawasan tersebut. Salah satu penyebab utama adalah ketidakstabilan internal yang dihadapi kedua kerajaan setelah perpecahan, persaingan kekuasaan, ketidakpuasan sosial, dan ketegangan politik melemahkan kemampuan mereka untuk mempertahankan diri dari ancaman luar. Di sisi lain, Asyur dan Babilonia memiliki ambisi ekspansionis yang kuat, berusaha untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka, dan melihat Israel serta Yehuda sebagai target strategis karena lokasi mereka yang penting di jalur perdagangan dan sumber daya alam yang melimpah. Selain itu, konflik yang terjadi antara negara-negara di kawasan tersebut ditambah dengan ketidakmampuan untuk bersatu menghadapi ancaman eksternal, menjadikan kedua kerajaan ini rentan terhadap serangan. Asyur mulai menyerang kerajaan Israel pada akhir abad ke-8 SM dan berhasil menaklukkan Samaria pada tahun 722 SM yang mengakhiri eksistensi kerajaan Israel. Sementara itu, Babilonia menargetkan Yehuda setelah kekuasaan Asyur melemah. Dengan penaklukan Yerusalem terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi di bawah Raja Nebukadnezar II. Invasi ini mengakibatkan kehancuran total Yerusalem dan Baitul Maqdis yang sebelumnya menjadi pusat spiritual dan politik bagi Bani Israel. Banyak bangunan penting, termasuk kuil, diratakan, menciptakan trauma kolektif yang mendalam bagi umat Yahudi. Selain itu, penaklukan Babilonia menyebabkan banyak penduduk Yerusalem diasingkan ke Babilonia,
suatu peristiwa yang dikenal sebagai pembuangan. Banyak orang Yahudi terpaksa meninggalkan tanah air mereka dan mengalami kehidupan sebagai pengungsi di negeri asing, menjadikan pembuangan sebagai momen penting dalam sejarah Yahudi yang menguji identitas dan tradisi mereka. Dampak lainnya adalah perubahan sosial dan budaya yang signifikan. Pengasingan mendorong umat Yahudi untuk menekankan pentingnya studi kitab suci dan tradisi lisan sebagai cara untuk mempertahankan identitas mereka di tengah tekanan budaya asing. Selain itu, pembuangan dan kehancuran Baitul Maqdis memicu refleksi teologis yang mendalam di kalangan umat Yahudi, yang mengarah pada pemahaman baru tentang hubungan mereka dengan Allah. Banyak teks Alkitab ditulis atau dikodifikasi selama periode ini, mencerminkan pencarian makna dan harapan akan pemulihan. Secara keseluruhan, invasi dan penaklukan oleh Asyur dan Babilonia mengakibatkan perubahan drastis dalam sejarah dan identitas Bani Israel, yang dampaknya masih dirasakan hingga saat ini. Pertanyaan yang ke-8. Apa saja penemuan arkeologi dan teks kuno yang mendukung pemahaman kita tentang sejarah kerajaan Israel dan Yehuda? Penemuan arkeologi dan teks kuno memainkan peran penting dalam memperdalam pemahaman kita tentang sejarah kerajaan Israel dan Yehuda. Di antaranya adalah penggalian di Yerusalem yang telah mengungkapkan berbagai struktur dan artefak yang berkaitan dengan periode monarki, termasuk tembok kuno, reservoir air, dan bagian dari Baitul Maqdis yang asli. Temuan ini mendukung narasi tentang pentingnya Yerusalem sebagai ibu kota dan pusat keagamaan bagi Bani Israel. Selain itu, penggalian di Samaria yang merupakan ibu kota kerajaan Israel menunjukkan adanya struktur bangunan megah seperti kuil dan istana. Artefak yang ditemukan di situs ini memberikan wawasan tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat Israel Utara. Salah satu penemuan penting adalah Stele Merneptah, sebuah monumen Mesir yang mencatat keberadaan Bani Israel di Kanaan pada akhir abad ke-13 SM. Ini merupakan salah satu bukti tertulis tertua yang menyebutkan Israel sebagai entitas yang terpisah, menunjukkan bahwa mereka sudah diakui sebagai suatu bangsa pada waktu itu. Meskipun bukti langsung dari kuil Sulaiman masih sulit ditemukan, penemuan artefak seperti model kuil dan beberapa prasasti yang berkaitan dengan peribadatan di Baitul Maqdis menunjukkan keberadaan pusat ibadah yang penting pada masa itu. Selain itu, penggalian di Lachish, salah satu kota penting di kerajaan Yehuda, mengungkapkan bukti serangan Asyur yang dicatat dalam Alkitab. Temuan ini mencakup lapisan puing-puing yang menunjukkan kehancuran kota yang sejalan dengan catatan sejarah mengenai penaklukan Asyur. Teks kuno juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman sejarah ini. Alkitab Ibrani, Tanakh, menyediakan narasi sejarah yang kaya tentang kerajaan, raja-raja, dan peristiwa penting, termasuk kehidupan Raja Daud dan Nabi Sulaiman, serta perpecahan kerajaan dan penaklukan oleh Asyur dan Babilonia. Meskipun ada perdebatan mengenai historisitasnya, teks ini tetap menjadi sumber utama untuk memahami sejarah Bani Israel. Teks kuno lainnya, seperti dokumen dari Kekaisaran Asyur dan catatan sejarah Mesir, juga mencatat interaksi dan konflik antara Israel, Yehuda, dan negara-negara tetangga, memberikan konteks yang lebih luas tentang dinamika di kawasan tersebut. Secara keseluruhan, penemuan arkeologi dan teks kuno ini saling melengkapi dalam memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang sejarah kerajaan Israel dan Yehuda, menjadikan penelitian ini sangat penting bagi studi sejarah dan arkeologi. Pertanyaan yang ke-9, hikmah dan pelajaran apa yang bisa diambil dari sejarah ini, terutama dalam konteks kepemimpinan dan ketaatan kepada Allah? Sejarah kerajaan Israel dan Yehuda menyimpan hikmah dan pelajaran penting yang relevan dalam konteks kepemimpinan dan ketaatan kepada Allah. Pertama, salah satu pelajaran utama adalah pentingnya kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Raja Daud dan Nabi Sulaiman sebagai pemimpin yang diakui menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik didasarkan pada keadilan
kebijaksanaan, dan kemampuan untuk menyatukan masyarakat. Kebijaksanaan Nabi Sulaiman misalnya menjadi teladan dalam pengambilan keputusan yang bijak, di mana ia tidak hanya mempertimbangkan kepentingan politik, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang sejalan dengan ajaran Allah. Kedua, perpecahan yang terjadi setelah wafatnya Nabi Sulaiman memberikan pelajaran tentang pentingnya persatuan dan kerjasama dalam masyarakat. Ketidakmampuan untuk menjaga persatuan di antara suku-suku Bani Israel mengakibatkan perpecahan yang parah, menandakan bahwa ketidakselarasan dalam kepemimpinan dan perpecahan internal dapat membawa bencana. Ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga persatuan umat dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, politik, maupun keagamaan. Ketiga, dari sejarah kehancuran yang dialami oleh kedua kerajaan, kita belajar tentang konsekuensi dari mengabaikan ketaatan kepada Allah. Ketika raja-raja dan rakyat berpaling dari ajarannya, mereka menghadapi konsekuensi yang serius, termasuk penaklukan dan pembuangan. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah dan penerapan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari sangat penting bagi stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks modern, hal ini mengingatkan kita akan perlunya menjaga integritas moral dan spiritual dalam kepemimpinan serta kehidupan pribadi. Terakhir, pelajaran tentang harapan dan pemulihan juga dapat diambil dari sejarah ini. Meskipun Bani Israel mengalami kehancuran dan pengasingan, mereka tetap mempertahankan identitas dan iman mereka. Pencarian makna dalam kesulitan dan keyakinan akan pemulihan mencerminkan ketahanan spiritual yang kuat. Dalam konteks saat ini, hal ini mengajarkan kita bahwa meskipun menghadapi tantangan, ketaatan kepada Allah dan keyakinan akan pertolongannya dapat membawa harapan dan pemulihan bagi individu dan masyarakat. Secara keseluruhan, sejarah kerajaan Israel dan Yehuda mengajarkan pentingnya kepemimpinan yang adil, persatuan, ketaatan kepada Allah, dan ketahanan dalam menghadapi tantangan, yang semuanya merupakan nilai-nilai yang sangat relevan dalam kehidupan kita saat ini. Pertanyaan yang ke-10. Apa saja poin-poin utama yang dapat dirangkum dari sejarah kerajaan Israel dan Yehuda, dan pesan moral apa yang dapat diambil untuk generasi sekarang? Sejarah kerajaan Israel dan Yehuda menyimpan sejumlah poin penting yang dapat menjadi pelajaran berharga bagi generasi sekarang. Pertama, kepemimpinan yang bijaksana, seperti yang ditunjukkan oleh Raja Daud dan Nabi Sulaiman, menunjukkan bahwa keputusan yang adil dan berbasis moral sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan dan kesatuan masyarakat. Selanjutnya, perpecahan antara kedua kerajaan setelah wafatnya Nabi Sulaiman menggarisbawahi betapa pentingnya menjaga persatuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Ketidakmampuan untuk bersatu dapat mengakibatkan konflik, kelemahan, dan pada akhirnya kehancuran. Ketaatan kepada Allah dan nilai-nilai ilahi juga menjadi fondasi penting bagi stabilitas dan kemakmuran suatu bangsa. Sejarah menunjukkan bahwa ketika rakyat dan pemimpin berpaling dari ajarannya, mereka mengalami konsekuensi serius, termasuk invasi dan penaklukan. Di samping itu, dampak ketidakadilan dan korupsi dalam kepemimpinan menjadi salah satu penyebab kehancuran kerajaan, mengingatkan kita akan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam kepemimpinan. Meskipun Bani Israel mengalami kehancuran dan pengasingan, mereka tetap mempertahankan iman dan identitas mereka, mencerminkan ketahanan dan harapan yang dapat menginspirasi generasi mendatang dalam menghadapi tantangan. Pesan moral yang dapat diambil adalah pentingnya keberanian dalam kepemimpinan, di mana pemimpin masa kini perlu berani mengambil keputusan yang adil dan moral, bahkan dalam situasi yang sulit. Selain itu, menjaga persatuan dalam keberagaman merupakan kunci untuk membangun masyarakat yang kuat dan harmonis. Generasi sekarang juga perlu memahami bahwa ketaatan kepada prinsip-prinsip moral sangat penting untuk mencapai kemajuan. Ketika menghadapi ketidakadilan, kita harus bersikap aktif dan bertanggung jawab, menjadi suara bagi yang terpinggirkan dan memperjuangkan keadilan. Akhirnya,
optimisme dan ketahanan adalah sifat yang harus dimiliki dalam menghadapi berbagai tantangan, di mana harapan dan ketahanan dapat membantu individu dan masyarakat untuk bangkit serta meraih masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, pelajaran dari sejarah kerajaan Israel dan Yehuda dapat dijadikan inspirasi dalam menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan beretika. Dalam penutup video ini, kita telah menjelajahi sejarah kerajaan Israel dan Yehuda, menggali pelajaran berharga yang terkandung di dalamnya. Dari kepemimpinan yang bijaksana oleh Raja Daud dan Nabi Sulaiman, hingga pelajaran tentang pentingnya persatuan, ketaatan kepada Allah, dan integritas dalam kepemimpinan, semua ini memberikan panduan bagi kita dalam menghadapi tantangan zaman sekarang. Kita diajarkan untuk menghargai keberagaman dan menjaga persatuan, serta untuk selalu bersikap adil dalam setiap keputusan yang kita ambil. Dalam konteks yang lebih luas, kita juga diingatkan akan pentingnya harapan dan ketahanan di tengah kesulitan. Sejarah adalah cermin bagi kita untuk memahami masa lalu, dan dari situ kita dapat merumuskan langkah-langkah ke depan. Mari kita ambil hikmah dari sejarah ini sebagai inspirasi untuk hidup dengan lebih bijaksana, lebih bersatu, dan lebih taat kepada nilai-nilai yang mulia. Dengan menjalani kehidupan yang berdasarkan prinsip-prinsip ini, kita dapat berkontribusi pada masa depan yang lebih baik bagi diri kita, keluarga, dan masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga pengetahuan yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.